some motherfucking design all right now. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Alman Faluti. Di sini saya akan membuka video presentasi yang dibuat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Siti Anissa. Tentunya saya tidak sendiri. Video ini adalah tugas kelompok yang dimana saya bersama 4 teman saya, yang diantaranya ada Angelina Adira, Dewi Raingwulan, Sulistiani, dan Nadia Putri. Kami yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk membuat materi dengan judul Sumber Dana Bank. Apa sih itu sumber dana bank? Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung pada bank itu sendiri. Apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga keuangan lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dan penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya yang ditanggung biaya itu sendiri oleh bank itu. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Selanjutnya, dari mana sih sumber-sumber dana bank? Sumber-sumber dana bank yang pertama ada dana yang berasal dari bank itu sendiri. Dana dari bank itu sendiri maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana ini merupakan tambahan aja jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencairan ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dana bank. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah, tapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Selanjutnya ada penggunaan atau pengalokasian dana bank menurut Kuncoro dan Suharjono. Secara umum dibagi menjadi 2 bagian umum, yaitu 1. Aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Aktiva yang tidak menghasilkan merupakan penempatan dana bank dalam aset yang tidak menghasilkan secara finansial. Akan tetapi, penempatan tersebut harus dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah dan untuk kepentingan bank sendiri. Yang kedua ada aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan oleh dana bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah, bank mengharapkan adanya selisih atau margin, keuntungan dari kegiatan mengumpulkan dan penyaluran dana. Perkenalkan, saya Dewi Raingwulan akan menjelaskan mengenai pendekatan pengelolaan aktiva dan pasiva yang dikemukakan oleh Triandru dan Budi Santoso. Mereka menjelaskan 2 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama ada the pool of funds approach,
Pendekatan pool of funds memperlakukan dana tersebut sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Dana tunggal itu kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi. Yang kedua, ada the asset allocation approach atau conversion of funds. Konsep dari pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan pool of funds. Perlakuan terhadap dana yang punya karakteristik berbeda-beda sebagai dana tunggal dianggap oleh pendekatan ini sebagai asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perkenalkan, nama saya Angelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dana berdasarkan prioritas. Yang pertama ada the highest priority atau primary reserve. Yang kedua ada the second priority atau protective investment secondary reserve. Yang ketiga ada the third priority atau customer credit demands. Yang keempat ada the fourth priority atau open market investment for income. Coleman dan Simonson dalam bukunya Bank Management yang dikemukakan oleh Si Hombing tahun 1993 mengupakan ada 4 langkah untuk penggunaan dana yang dimiliki oleh bank. Yang diantaranya adalah pertama adalah pemenuhan legal reserve recruitment. Yang kedua ada cadangan untuk pemenuhan likuiditas. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan kredit pada nasabahnya. Yang keempat investasi dalam portofolio sekuritas. Primary reserve of bank. Primary reserve atau cadangan primer adalah dana yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum untuk keperluan operasi, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit kepada nasabah yang telah disetujui. Di samping itu juga, cadangan primer dapat digunakan untuk menyelesaikan clearing antar bank dan kewajiban-kewajiban lainnya. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan secondary reserve atau yang disebut dengan cadangan sekunder. Cadangan sekunder adalah dana yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Menurut Si Hombing 1993, cadangan sekunder harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada high quality, yang kedua ada short term maturity, yang ketiga ada marketability atau dapat diperjualbelikan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank hanya boleh melakukan penyertaan pada 2 jenis badan usaha, yaitu ada lembaga keuangan dan ada debitur yang kreditnya macet dan sifat penyertaannya adalah bersifat sementara seperti halnya penyaluran kredit. Karena rate of return dari aktiva ini relatif tinggi, maka aktiva ini juga mengandung resiko yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan cadangan primer atau cadangan sekunder. Kesimpulannya adalah, sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan yang paling mendasar. Tanpa dana, bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan dan sebagai lembaga yang memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Karena bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang berhasil diperoleh bank dari berbagai sumber akan digunakan untuk berbagai pembiayaan, khususnya ke dalam aktiva-aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti pemberian kredit, penanaman dana, dan usaha-usaha lainnya. Di sisi lain, dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menimbulkan beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah, tapi sebagai besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Demikian penjelasan dan pemaparan materi dari judul sumber dana bank. Mungkin jikalau ada salah kata dan penyampaian bisa dimohon maaf, dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.